Selanjutnya saya akan bergeser kepada Prof. Yuli sebagai ahli di bidang pertanian. Prof, menurut Prof. Yuli, penyediaan sarana pertanian seperti apa yang tepat untuk di Jember supaya bisa mencapai budidaya pertanian yang kuat? Monggo silakan Prof. Oke Mbak Aci, mohon izin ini. Tadi pada pantun semua ya. Enggak apa-apa ya, saya mau parian. Ya, Monggo, parian silakan. Jawa Timuran ya. Sebelum saya bicara ya. Dijawab Jos boleh ya. Numpak bis Pak Bupati mudhun Tawangalun Jember. Jos. Wedi konangan burin mergo lunga karo Mbak Iren. Jos. Pamite nang panti lah kok para warga do ngumpul neng alun-alun Jember. Jos. Tibake ngramekno Hari Krida tahun 2003 Jember sing keren. Jos, luar biasa. Boleh diberi tepuk tangan, saudara? Baik Mbak Aci dan mohon izin Bapak Bupati, Bapak Ibu Kepala UPD, Bapak dari DPRD dan seluruh hadirin sekalian ya. Kalau peneliti atau pakar itu bicaranya pasti yang ideal ya. Jadi kalau kita ingin yang ideal memang tidak bisa parsial. Jadi membangun pertanian ini harus komprehensif ya, termasuk bagaimana sarana prasarana dicukupi. Kita melihat satu contoh sederhana ya, di Jember ini sebenarnya air berlebih. Tadi menyinggung apa yang disampaikan Pak Kadis ya. Ada beberapa sarana umum Bapak Ibu, kalau panjenengan mungkin mampir ke beberapa tempat ya, ke masjid, ke beberapa tempat umum, kita melihat air itu berlebih, melimpah, ya enggak? Mungkin panjenengan sering menemui itu. Ini adalah bagian-bagian yang ini out of control ya. Karena kita mungkin belum aware terhadap persoalan air misalnya. Nah, misalnya El Nino itu kan dampaknya akan kekurangan air kita. Hujan kurang sehingga air juga akan kurang. Ketika air kurang maka itu akan menjadi masalah di dalam pembangunan pertanian. Itu satu hal ya. Nah, saya memberikan contoh misalnya Jepang dan Korea yang sebenarnya negaranya jauh miskin sumber daya alam dibanding kita. Kalau di sana kita melihat di sana tidak ada gunung, adanya bukit ya. Bukit berarti apa? Tandus. Ada sungai tapi sungai kering ya. Jadi sungai itu menggenang-menggenang saja airnya. Tidak mengalir seperti tempat kita yang sampai mengaliri rumah Pak Bupati. Saking kayanya air kita. Nah, oleh karena itu satu hal ini saja, misalnya air kita urus ya. Bagaimana ketika di musim hujan, ketika air melimpah itu kita tahan untuk air itu tidak terbuang ya. Nah, seperti ini memang tidak bisa kita selesaikan satu pihak. Membangun pertanian itu adalah multisektor. Perlu komprehensif kolaborasi tadi dengan berbagai pihak dari sisi pemerintahan daerahnya, dari sisi pelaku usahanya, dari sisi lembaga risetnya, dari sisi universitasnya tentunya ya, tentu juga dari sisi masyarakatnya. Maka harus bersama-sama ada roadmap ya, apa yang kira-kira kurang dan ke depan mau dijadikan apa pertanian kita di Jember. Nah, saya apresiasi ya lewat kebijakan Pak Bupati Yendi, ini luar biasa ya. Jadi karena pertanian menjadi salah satu prioritas, ini wajib hukumnya. Karena apa? Indonesia dan Jember khususnya yang tadi di state oleh Pak Kadis dan juga Pak Bupati sebagai daerah dengan luas pertanian nomor 3 di Indonesia, ini harus dirawat dan harus tetap concern dengan pertaniannya. Mau tidak mau ya Mbak Haji. Ya, kalau kita ingin fokus ya, kenapa mohon maaf Bapak Ibu, Singapura itu bukan negara produsen. Tapi kenapa Singapura yang negara sempit itu bisa menjadi pengendali pangan dunia? Ya, karena itulah mereka menangnya di trading, menangnya di logistik ya. Jadi kalau kita ingin belajar trading maka di Singapura. Nah, sebaliknya Thailand bagaimana? Nah, Indonesia ini mau tidak mau yang kita dulu sudah cocok ya, sudah kita fokus ke pertanian ya. Pak Bupati Jember sudah terus fokus ke pertanian, ini jangan bergeser ya. Jadi dulu pernah kita sudah fokus ke pertanian tapi setengah hati, akhirnya kita ke industri karena dianggap pertanian ini kurang menjanjikan. Akhirnya apa yang terjadi? Pertanian setengah hati, industri kagak. Akhirnya juga dampaknya sangat panjang, termasuk bagaimana anak-anak muda kita ini sekarang kurang. Nah,
Jadi menurut saya beberapa contoh misalnya sarana prasarana mau tidak mau terkait dengan pengairan tadi ini harus kita kelola dengan sangat baik. Di mana ketika ada cuaca ekstrim kita tidak mengalami kesulitan air. Itu contoh. Dan banyak lagi sarana prasarana termasuk tadi Pak Kadis menyampaikan mau tidak mau akses pangan itu adalah tidak hanya sekedar akses ekonomi tapi juga akses secara fisik yaitu sarana transportasi. Mau tidak mau kalau kita concern di pertanian maka mulai dari ujungnya, mulai dari hulunya. Apa itu? Supaya di hulunya ini membuat semua orang kerasan di situ. Anak-anak muda kerasan di situ. Coba mungkin Mbak Aci. Kalau Mbak Aci hidup di desa kira-kira, mohon maaf ini ya. Hidup di desa kira-kira apa yang dipikirkan kalau punya anak? Kalau hidup di desa, apa yang dipikirkan? Kalau punya anak ya Pak? Ya, misalnya punya anak, sudah besar mau sekolah. Mungkin di bidang pertanian sih ya Pak. Kira-kira apa? Mau disekolahkan di desa itu? Oh enggak biasanya. Nah, ini salah satu. Nah, inilah salah satu Bapak Ibu. Di beberapa tempat saya tidak, ini hanya benchmark ya. Bagaimana tadi saya contohkan negeri di seberang itu membangun pertanian. Begitu di satu wilayah itu ditetapkan sebagai sentra produksi pertanian, maka seluruh fasilitas dipenuhi. Seluruh sarpras dipenuhi, termasuk sekolah-sekolah harus standar. Jadi zonasi tidak ada masalah dengan zonasi. Kita sekarang mohon maaf Bapak Ibu teriak-teriak semua ketika zonasi. Kenapa? Karena belum merata pendidikan antara kota dan desa dan antara kota sendiri. Itu juga belum merata. Sehingga khawatir kalau kita hidup di desa. Coba Mbak Haji tadi ya. Pasti was-was dengan masa depan anak. Waduh kalau saya sekolahkan di desa lah. Dengan ini juga akan menggerus kekuatan kita di pertanian. Banyak sekali kalau kita bicara pertanian itu. Kira-kira itu Mbak Haji ya. Oke, baik. Prof, selain itu menurut Prof Yuli soal bantuan sarana prasarana, apa yang cocok atau apa yang saat ini sedang dibutuhkan oleh para petani di Jember ini? Apakah dari bidang pupuk atau bibit? Monggo silahkan. Ya, memang betul. Pupuk ibaratnya kalau manusia itu adalah bahan pangan, ya, bahan pangannya atau nutrisinya. Kita tanpa bahan pangan, kita tentu tidak akan bisa hidup. Jadi makan untuk hidup, ya. Pun juga dengan tanaman. Tanaman itu butuh nutrisi, yaitu pupuk. Bisa dalam bentuk pupuk. Ini mohon izin ada Ibu Direktur Puslit Kopi Kakao mungkin ya, yang ada di sini. Ini sahabat kami yang baru. Ini Bu Direktur ini luar biasa gesit Pak Bub ya. Sangat responsif ya. Jember harus juga bersyukur punya direktur seperti beliau yang sangat gesit dan responsif ya. Terbukti ketika kami kemarin ada tamu dari UC Davis ya. Terima kasih ya. Nah, jadi menurut saya pupuk menjadi prioritas ya. Ya, memang karena ini adalah ini menjadi masalah klasik ya, di mana pupuk setiap musim tanam selalu langka ya. Setiap musim tanam. Ya, karena memang kebutuhannya sudah luar biasa pupuk ini. Kita tidak berbicara tentang faktor X terkait dengan tata distribusi pupuk ya, atau tata niaga pupuk, tapi memang ini menjadi betul ya kalau kita bisa mandiri pupuk. Ya, kita buat kalau perlu kita hajar itu para pemain-pemain pupuk ketika kita memang mandiri. Kalau kita belum mandiri pupuk jangan mentang-mentang kita akan menghajar mereka karena kita masih butuh mereka. Ya, jadi pupuk menjadi hal yang tentang sekarang bagaimana kita butuh pupuk anorganik atau pupuk organik karena dua-duanya dibutuhkan. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa mandiri, ini program yang harus didukung oleh para kakpoktan, para petani, para praktisi ya yang sekarang sudah cukup bagus ya, terbukti pupuknya. Mari kita share ya. Karena ini akan sangat membantu menjadi amal jariah para inventor ya di bidang pupuk untuk memberikan ilmunya ya, formulanya pupuk organik ini bagi pertanian di Jember. Begitu Mbak Aci. Oke baik, berarti yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para petani di Jember ini pupuk ya Pak? Ya tentu salah satu yang penting yang itu. Paling penting selain yang tentu yang lainnya. Tadi seperti sarpras, akses itu paling penting juga. Baik. Jadi jangan sampai karena harga bahan pertanian atau harga transportasi mahal karena mungkin akses secara fisik itu tidak terpenuhi. Ya begitu Mbak Aci. Oke, baik. Sebelum saya ingin menanyakan tanggapan kepada Bapak Imam terkait saran yang sudah diberikan oleh Prof Yuli, kita akan break sejenak.